Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube SMP Asalam. Balik lagi di program BBC Bincang-bincang Ceria. Pak Kiki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saumnya lancar? Alhamdulillah. Untuk sampai hari ini ya. Pak Kiki, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana hukumnya tidur setelah sahur. Tidur setelah sahur, ya. Jadi itu gimana kira-kira hukumnya, Pak? Tidur setelah sahur. Bagaimana hukumnya tidur setelah sahur? Kalau tidurnya itu hukumnya ya mubah. Mubah. Kenapa Artinya mubah? mubah itu boleh. Oh. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahan nih Pak Ya. Tirta, apakah sholat subuhnya dilaksanakan enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Kan kalau Ya. sudah kenyang tidur bablas. Ini yang bahaya. Justru yang bahayanya itu menyengaja meninggalkan sholat subuh, itu yang berbahaya ya. Jadi buat semua nih anak-anakku sekalian, jadi diusahakan ya, kalau misalkan kita selesai melaksanakan sahurnya itu mendekati waktu sholat, dipaksakan itu ditahan dulu. Jangan dulu tidur. Jangan gitu dulu ya. tidur. Jadi sholat subuh dulu. Nah setelah sholat subuh silahkan tidur sejenak. Tidur sejenak. Nah seperti itu Pak Tirta. Nah, kalau kan sekarang gini Pak Ki, kalau bablas berarti tidak boleh, berarti ya. Betul. Kalau misalkan tidak bablas tapi misalkan sahurnya jam 3 gitu, setengah 4 tidur, jam 5 nanti sholat subuh gitu ya, atau pas adzan gitu sholat Ya, subuh. betul. Itu boleh mungkinnya kayak gitu. Boleh. Betul. Nah, sekarang gini Pak Ki, kalau misalkan itu kan di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa atau di bulan bukan Ramadan gitu kan ya, setelah sholat subuh tidur lagi gitu misalkan, itu gimana? Nah, betul. Jadi di antara ini menurut para ulama, di antara beberapa hal yang yurisul faqra. Nah, Gimana itu teh? mewarisi fakir. Nah, baik fakir dalam makna harta, begitu juga dalam fakir dalam makna adalah mendapatkan ilmu ya. Satu di antaranya itu tidur setelah sholat subuh. Kenapa tidur setelah sholat subuh itu bisa menyebabkan seperti itu ya? Karena memang waktu itu merupakan waktu yang barokah sebetulnya. Waktu yang sangat baik itu. Waktu yang sangat baik digunakan untuk aktivitas. Jadi sebaiknya mungkin tidak tidur ya setelah Ya. sholat subuh. Apalagi ini di bulan puasa ya. Kalau Ya. di bulan puasa itu kita harus banyak memupuk kebaikan. Memupuk kebaikan. Saat inilah saatnya kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali. Saya ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu sangat merindukan 4 golongan. 4 ini golongan. mau nggak dirindukan oleh surga Allah? Mau tentunya. Kata surga, masukkan Pak Tirta ke sini ya Allah. Gitu. Subhanallah ya. kata surga. 4 golongan Pak Ki. 4 Apa golongan. aja itu teh? 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama itu adalah talil Quran. Apa itu talil Quran? Talil Quran itu adalah golongan para pembaca Al-Quran. Para pembaca. Wah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, setiap waktunya itu penuh dengan keberkahan. Setiap waktunya apabila kita gunakan untuk amal kebaikan, maka kebaikannya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Nah, gitu maka talil Quran ini jadikanlah amalan kita. Bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya pun kita membaca ya. Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sisihkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat ya, kasarnya 1 ayat. Kalau anak-anak Asalam satu kaca itu 1 halaman. 1 halaman gitu Baca ya. 1 halaman gitu. Ini yang pertama talil Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wamut'imil ji'an wa hafizil lisan. Gimana itu? Hafizil lisan ini artinya adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Menjaga lisannya amat sangat dijaga sekali. Sebab apa? Ma yalfaz min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari lisan kita kecuali 2 malaikat siap mencatatnya. Malaikat raqib dan malaikat atid. Apabila senantiasa dicatat ya. Apabila yang keluarnya perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bagus, itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Tetapi
Kalau yang keluar adalah kata-kata yang jelek, berbohong, caci maki dan lain sebagainya, itu akan dicatat sebagai amal keburukan. Nah, itu kan yang kedua. Tadi yang pertama itu kan orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yang menjaga lisan. Kalau yang ketiganya? Yang ketiga itu wamut emil jian. Mut'imil jian itu apa? Golongan orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, orang-orang yang kelaparan, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita dilatih diri kita, hati kita. Oh, ternyata jadi orang yang kelaparan tuh seperti ini loh rasanya gitu kan. Di antara sebagian hikmah Ramadan itu supaya kita bisa merasakan gitu ya. Orang yang bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka yang kesusahan gitu. Nah, dengan lapar ini. Wamut emil jian ini. Nah, Paki, kalau tadi kan memberikan makan pada orang yang lapar, apakah termasuk pada zakat di dalamnya? Oh, itu lain lagi. Oh, lain lagi. Kalau zakat itu lain permasalahan ya. Ini di sini sedekah. Makanya sedekah, kalau kita lihat ya di masjid-masjid gitu ya. Tahun-tahun ke belakang gitu ya. Kalau sekarang kan kita tersendat dengan corona ini ya. Kan corona ini. Oh, tahun ke belakang itu wah, kalau bulan Ramadan itu sampai orang-orang bagi makanan tajil. Itu bagi takjil itu ya, seperti itu. Karena kan kalau sekarang itu katanya ya memang nggak boleh ya, gerombolan gitu kan, banyak orang. Ya, kalau tahun kemarin di SMP Asalam juga berbagi tajil. Iya, betul. Di 100 tajil setiap maghrib ya. Waktu itu pelaksanaannya di lampu merah. Di lampu merah. Sekarang nggak bisa. Iya, betul. Ya. Tapi mudah-mudahan lah wabah ini segera cepat berlalu dan kita bisa memetik kebaikan di balik wabah ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan yang ketiga itu tentang memberi makan ke yang lapar, membutuhkan gitu. Yang keempatnya? Yang keempatnya wasoimi Ramadan. Wasoimi Ramadan itu adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini 4 kelompok yang amat sangat dirindukan oleh surga. Bahkan surga meminta kepada Allah agar surga itu dimasukinya. Pak Tirta pernah ngebayangin surga nggak, Pak Tirta? Pernah. Pasti gitu. Wah, kebayang pengen. Subhanallah. Kalau kenikmatan di surga itu, kalau kita lihat dari kitab-kitab keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waduh, dahsyat sekali itu surga itu, Pak Tirta ya. Pang miskin-miskinnya ini, orang yang paling miskin di surga. Iya. Orang yang paling miskin di surga, ya. Dia memiliki pelayan itu 1.000, Pak Tirta. Kebayang tuh, Pak Tirta? Yang paling miskin itu di yang surga. Paling miskin itu punya 1.000. Oh, itu. luar biasa. Apalagi pagi katanya kalau di surga nanti, di akhirat nanti gitu ya, di surga nanti hari itu panjang gitu ya. Iya. Dan di sana sudah tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu. Kalau di sana gitu kan. Kalau di sana hanya kenikmatan dan kenikmatan ya. Dan kenikmatan itu akan terus baru sehingga kita tidak akan bosan dengan kenikmatan itu. Luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan didoakan atau kita berdoa mudah-mudahan kita nanti di akhirat ketemu di surga semua. Amin ya Allah. Ya Allah. Ini tadi ada 4 pakai ya ke apa namanya? Yang orang yang dirindukan oleh surga gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke berkaitan dengan tema kita bagi yang sholat subuh gitu ya. Supaya nggak ngantuk nih begitu beres sholat subuh, baiknya gimana, Pak? Setelah sholat subuh, biasakan kita memiliki kalau dalam bahasanya hanca pengajian. Oh, hanca. Ya. Biasakan minimal kita baca 1 ruku atau 1 ain, 2 ain gitu kan. 1 ain, 2 ain lah. Apalagi anak-anak Asalam ini insya Allah lah mampu lah ya untuk membaca 1 ain, 2 ain. Apalagi kalau kita ini di bulan suci Ramadan, ini bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Diturunkannya Al-Qur'an, apalagi di bulan di bulan suci Ramadan setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Ya. Jadi manfaatkanlah betul-betul momen ini untuk kita mengisinya dengan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kalau tidak membaca Al-Qur'an bagaimana, Pak? Kalau tidak baca Al-Qur'an, perbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau
subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Jadi jangan sampai waktu-waktu yang berharga ini berlalu begitu saja. Karena Ramadan itu berharga, tetapi Ramadan itu berharga untuk siapa? Untuk orang yang menggunakannya untuk sesuatu yang berharga. Kalau tadi kata Pak Tirta seharian bagaimana tuh tidur aja ya. Yang berharganya hilang ya, tidak bisa gitu. Keutamaan Ramadannya hilang, tidak mendapatkannya. Nah, Gitu. Jadi lebih baik kita zikir atau baca Quran. Ya, zikir atau baca. Atau mungkin yang terbiasa belajar pagi bisa jadi alternatif mungkin. Oh iya, itu karena kita belajar itu dalam bahasa agama itu dimaknai zikir juga sebetulnya. Kita belajar itu termasuk itu termasuk mana zikir juga. Kenapa bisa masuk pada makna zikir, Pak? Karena pada saat kita belajar, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Karena pada saat kita belajar, kita pun mengingat Allah. Ini ilmu-ilmu yang luar biasa dari Allah. Kita pelajari agar apa? Agar manusia itu mengenal Allah. Ya, jadi makanya orang yang belajar itu atau thalibul ilmi atau thalibul ilmi, para pencari ilmu itu dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sedang belajar seperti itu. Kan tadi kita udah bahas kalau misalkan kelebihan tidak tidur setelah sholat, tidak tidur setelah itu. Nah, sekarang kita bahas ini Pak. Gimana kalau dampak dari tidur setelah sholat subuh atau sholat sahur itu gimana dampaknya? Iya, dampaknya itu yang pertama yang paling bahaya apabila dia kelewat sholat subuh. Betul. Nah, sholat subuh kelewat. Ini kan kalau kelewat sholat subuh bagaimana? Nah, ini kalau kita meninggalkan sholat secara sengaja atau disengaja. Ya, itu takutnya kita keluar Islam tanpa kita sadari. Nah, walaupun kita tidak boleh mengatakan bahwa kamu kafir, nggak boleh ya. Tapi nanti akan terlihat. Atau yang dikhawatirkan begini, pada saat nanti saat dia meninggalnya ya, tidak membawa iman dan Islam ya, karena perjuangan yang paling besar mempertahankan agama ini adalah pada saat meninggal ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempat kembalinya adalah surga gitu ya. Kayak kalau kita bahas itu nanti kita buat satu season menceritakan bagaimana orang saat saat sakaratul maut gitu ya. Itu banyak dibahas dalam kitab-kitab para ulama gitu. Ya, makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh sepuh kita agar berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dianugerahi husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu adalah pada saat kita meninggal dunia iman dan Islam tidak terbawa. Kalau iman dan Islam tidak terbawa, maka tempat kembali kita adalah neraka. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, Pak, kita udah berusaha jaga gitu ya setelah sholat bukan sholat, setelah sahur nggak tidur lagi gitu ya karena ingin mengejar sholat subuh gitu ya. Curhat ya. Kita udah jaga gitu supaya nggak telat sholat subuhnya, ternyata ketiduran. Apakah begitu bangun sholat subuh atau diqodho besoknya gitu? Nah, pada saat bangun itu langsung kita sholat subuh. Nggak apa-apa walaupun siang. Iya. Jadi ada keterangan yang menjelaskan la qodho, ini salah pemahaman, banyak yang salah pemahaman. Ketika ada keterangan hadis yang menyatakan la qodho aminas sholat, ya. Tidak ada qodho untuk sholat. Nah, ini hadis ini dikhususkan untuk wanita yang menstruasi. Iya. Saya mau tanya, Pak Tirta menstruasi nggak? Enggak. Gitu, ya. Jadi kalau menstruasi itu tidak usah diqodho. Tidak ada kewajiban mengqodho. Kalau wanita. Tapi kalau dalam kasus selain itu tetap ada qodho dalam sholat. Ya, ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa kalau sholat yang tertinggal itu diqodho. Diqodho. Bagaimana caranya? Pertanyaan mungkin gitu ya. Gimana caranya tuh? Tinggal ganti aja. Kalau misalkan biasanya niat saya sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, tinggal ditambah niat saya sholat subuh 2 rakaat qodho fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau dalam Arabnya usolli fardu subhi rakaataini mustaqbil qiblati
adaan kan ada kata adaan Iya, ya, adaan. tinggal diganti dengan kata qodoan. Nah, qodoan lillahi ta'ala nih salat subuh 2 rakaat qada fardhu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita tadi ketiduran gitu ya. Jadi bangunnya jam 7 pagi. Nah, itu langsung sholat saat itu atau besoknya? Langsung sholat saat itu. Walaupun sudah siang. Walaupun sudah siang. Tapi diniat dalam niatnya itu diganti di qada ya. Ini qada juga sebetulnya ini panjang ceritanya ya. Jangan bahas sekarang lah. Mungkin nanti kita bikin sesi sesi yang lain gitu ya, tentang betul. qada. Karena kalau ada sejarahnya juga pada saat itu panjang lah pokoknya tentang qada itu. Jadi intinya pemirsa YouTube ya jangan sampai tidur lagi kalau diusahakan. Kalaupun tidur ya tetap kita sholat subuh. Tapi setel alarm gitu ya. Ya setel alarm, jaga-jaga harus tetap jaga-jaga. Lihat nanti kalau misalkan bangunnya jam 7, jam 8 berarti udah jatuh qada. Misalkan kalau bangunnya masih jam 5:30 berarti masih masuk waktu subuh. Kalau misalkan belum terbit matahari gitu ya. Terbit matahari ya betul. Okay. Ya kan kadang-kadang caangan berarti harus qada. Tapi pernah pagi saya Ramadan kali ini cerita aja nih ya pemirsa nih. Saya pernah ketiduran selepas selepas sahur. Ya. Tiba-tiba bangun, wah udah terang nih kumaha gitu. Ya kan kalau tidak tahu ilmunya kan pasti bingung. Tapi kan kalau kita sudah tahu ilmunya. Nah, sekarang udah dibahas nih. Ya, Mudah-mudahan nggak ada yang kesiangan gitu. Tapi kalau ada kesiangan, bahayanya gini Pak Tirta, kalau satu kali saja kita satu waktu sholat saja kita terlewat ya. Itu akan diazab, kalau tidak diampuni akan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun. Itu satu kali waktu saja Pak. Bayangkan 5 waktu sok rek kumaha ngitungna. Itu kalau di akhirat kata Allah dalam Al-Qur'an, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ya. Lamanya ya satu hari di dalam di dunia di akhirat, di akhirat itu ka alfi sanatin bagaikan 1000 tahun. Berarti kalau misalkan kelewat 5, wah itu mah nggak bayangkan. Silakan bayangkan. Alhamdulillah Masya Allah. Makanya mudah-mudahan sholat kita yang lalu yang terlewat atau yang dilakukan dengan tidak hati-hati semoga diampuni oleh Allah. Dan kalau kita ada waktu kita qada. Ya, qada itu intinya apa? Ini mengharapkan rahmat Allah. Kunaon sih kituan bermaksud Allah teh? Oh sieun ku kami. Oh takut dengan aku. Dia mengharapkan apa? Yang diharapkan itu adalah rahmat dan kasih sayangku. Nah itu yang diharapkan, mudah-mudahan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin untuk sesi kali ini cukup dulu Pak Ki. Nanti kita tadi banyak muncul tema-tema yang menarik yang perlu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi intinya diusahakan jangan sampai tidur lagi. Kalaupun tidur jaga jangan sampai sholat subuhnya terlewat. Mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Ditutup dengan doa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.